Khadijah menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Khadijah adalah cinta terbaik Rasulullah SAW. Khadijah adalah seorang wanita yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membuatkan Khadijah rumah di syurga, dan malaikat Jibril mengatakan di syurga nanti tidak akan pernah ada kebisingan, tidak akan pernah ada kesusahan lagi wahai Khadijah. Khadijah awalnya adalah saudagar yang kaya raya, namun wafat mati dalam keadaan tidak berharta karena seluruh hartanya diberikan kepada dakwah Rasulullah SAW. Saking besarnya rasa cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah, Rasulullah SAW selalu berbuat baik kepada saudara-saudara dan kawan-kawan Khadijah. Saat Khadijah wafat, penyiksaan semakin bertambah-tambah. Rasulullah dilempari kotoran hewan, Rasulullah dilempari pasir, sampai Fatimah pun menangis membersihkan kotoran dan pasir itu dari badan ayahnya. Rasulullah SAW tak berhenti berdakwah dalam keadaan yang masih sedih atas kepergian orang-orang yang dicintainya. Rasulullah pun melanjutkan dakwahnya ke negeri Taif. Disinilah dakwah Rasulullah SAW tidak diterima sampai Rasulullah SAW kembali mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan kesedihan yang terjadi di dalam hidupnya. Rasulullah SAW memiliki bapak saudara yang bernama Abu Talib yang menjaga dan mengasuh Rasulullah SAW sejak Rasulullah berusia 8 tahun sampai Rasulullah berusia 40 tahun. Pada suatu ketika Abu Talib pun jatuh sakit, dan di detik-detik wafatnya Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Talib. Di situ terlihat ada Abu Jahal yang sedang menemani Abu Talib. Rasulullah SAW tidak memperdulikan keadaan Abu Jahal. Rasulullah SAW hanya memperdulikan bapak saudaranya. Wahai Abu Talib, katakan kalimat La ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bisa menolongmu di hari akhir nanti. Begitu kata Rasulullah SAW. Lalu Abu Jahal pun mengatakan, wahai Abu Talib, engkau jangan pernah mengatakan kalimat seperti itu. Apakah engkau membenci agama nenek moyangmu? Apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Lalu lagi-lagi Rasulullah meyakinkan bapak saudaranya itu dengan mengatakan, katakan wahai Abu Talib, katakan kalimat La ilaha illallah. Hanya dengan kalimat inilah aku bisa menolongmu. Hanya dengan kalimat inilah aku bisa membelamu di hari akhir nanti. Namun di akhir-akhir hidupnya Abu Talib justru mengatakan, aku tetap berada dalam agama nenek moyangku. Maka Rasulullah SAW menangis pada saat itu. Rasul tahu hari ini mereka berpisah, namun di syurga mereka akan bersama-sama berkumpul kembali. Namun wafat dari Abu Talib menyesakkan dada Rasulullah, membuat Rasulullah sangat-sangat bersedih, karena ini adalah perpisahan selama-lamanya, perpisahan dengan seorang bapak saudara yang selama ini mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun berusaha untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang beriman, para nabi, untuk mendoakan orang-orang musyrik. Kesedihan yang sangat nyata dialami oleh Rasulullah, dan beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya kesedihan Rasulullah pun semakin bertambah-tambah karena istri yang paling dicintainya, penyejuk mata, penyejuk hati bagi Rasulullah SAW pun kembali ke rahmatullah. Suatu hari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah ada hari yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Maka Rasulullah menjawab, peristiwa Taif adalah berat bagiku, wahai istriku. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hampir sekitar 10 tahun Rasulullah berdakwah, namun hanya 153 orang saja yang memasuki Islam. 83 orang mereka menuju atau berhijrah ke Habsyah, Ethiopia bersama dengan Ja'far. Sisanya 70 orang bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan siksaan yang sangat banyak dari orang-orang kafir Quraisy, dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk keluar dari kota Mekah. Pada suatu malam Rasulullah SAW berjalan kaki menuju ke kota Taif, kota yang terletak sekitar 80 km dari kota Mekah. Rasulullah bertemu dengan ketua-ketua suku yang berada di Taif dan mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Namun mereka menolak ajakan itu, sahabat sekalian. Mereka justru memerintahkan kepada seluruh penduduk Taif untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Begitu juga dengan anak-anak kecil, dan melempari Rasulullah SAW dengan batu. Mereka tidak hanya sekadar melempari Rasulullah SAW dengan batu, tapi juga mereka mengejek, menghina Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, engkau pendusta, engkau penyihir, engkau pembohong, engkau membuat kekacauan di tempat ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah semakin lemah dari hari ke hari. 10 hari Rasulullah SAW berada di kota Taif tersebut, teman-teman sekalian. Rasulullah pergi ke sana bukan untuk apa-apa. Rasulullah pergi ke sana untuk mengajak orang-orang menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berbuat seperti itu kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul keluar dari negeri Taif, hendak keluar, ada 2 baris pemuda yang berjaga-jaga di pintu gerbang Taif. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengepalkan tangan mereka dan kemudian mereka memukul Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terjatuh. Mereka membangkitkan Rasulullah SAW kembali dan mereka memukul lagi Rasulullah SAW, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW dalam keadaan yang penuh luka, penuh dengan darah keluar dari negeri Taif. Beliau kemudian melihat kota Taif tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, padamulah, hanya kepada Engkau wahai Allah aku mengadukan kelemahanku, aku mengadukan kesusahanku. Kepada siapakah diriku ini akan Engkau serahkan wahai Allah? Kepada musuhku atau kepada orang-orang yang tidak suka dengan ajaran agama ini wahai Allah? Namun kalau ini tidak merusak hubunganku denganmu ya Allah, aku akan tetap berdakwah untuk mengajarkan ajaran agama ini kepada siapapun wahai Allah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pun turun dan berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau mau wahai Nabi Allah, perintahkan saja kepada malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan orang-orang Taif tersebut. Namun apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Wahai Jibril, aku masih berharap bahwa ada anak keturunan mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku masih berharap bahwa ada anak keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu tentang ajaran agama ini. Sahabat, lihatlah betapa akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang yang sangat pemaaf. Kalau Rasulullah SAW tidak memaafkan penduduk Taif, maka tempat ini menjadi tempat azab, teman-teman sekalian. Namun karena Rasulullah SAW memaafkan penduduk Taif ketika itu, maka beramai-ramai orang pada akhirnya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia Engkau wahai Rasulullah. Mudah-mudahan kami semua bisa mengikuti akhlak yang Engkau contohkan kepada kami semua, insya-Allah. Islam sampai kepada kita dengan pertumpahan darah. Islam sampai kepada kita dengan air mata yang sangat banyak. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan Rasulullah SAW untuk terus mengajarkan atau menyebarkan ajaran agama ini, insya-Allah. Sahabat, begitulah perjalanan panjang dakwah Rasulullah SAW. Tak terhitung banyaknya air mata, penyiksaan, serta pertumpahan darah nantinya dilakukan agar Islam sampai pada kita hingga hari ini. Sebelum meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW berkata pada kota Mekah, wahai kota Mekah, engkau adalah negeri yang terbaik, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Apabila aku tidak terusir darimu, aku tidak akan pernah mungkin meninggalkanmu. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW kemudian dilanjutkan di kota Madinah, dan di episode selanjutnya saya akan membawa semuanya, sahabat semua, menuju ke kota Madinah.